Shalom, yang kekasih jemaat GEJA Pniel Surabaya dan jemaat GEJA Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini Rabu 25 Mei, berkat firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4. Dan yang akan saya sampaikan ini saya ambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 10, yang demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan tongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mau kasih judul, yaitu untuk menjadi pelayan Kristus yang baik. Bagaimanakah kita akan menjadi pelayan Kristus yang baik? Yang pertama ada di ayat 6, yaitu terdidik. Ya, kata terdidik. Terdidik di sini berarti telah menerima pengajaran tentang firman Tuhan, memahami pokok iman dalam Kristus, bertekun dalam firman, memiliki hidup yang berakar pada firman Tuhan, rajin beribadah dan melayani sesuai kasih karunia dan menjadi teladan. Dididik bahasa Yunaninya entrepo, yang berarti sudah diberi makan dalam soal pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat. Jadi seorang pelayan Kristus yang baik pasti suka makan kebenaran firman Tuhan, supaya sehat secara rohani saat melayani ataupun berinteraksi dengan sesama, berdampak di dalam gereja maupun di luar gereja. Yang kedua, seorang pelayan Kristus harus melatih dirinya beribadah. Ya. Di sini dikatakan bahwa di ayat 7, latihlah dirimu untuk beribadah. Nah, beribadah beda dengan kebaktian. Kebaktian adalah liturgi, yaitu atau tata cara. Tapi beribadah lebih menunjuk pada kehidupan yang saleh, untuk taat pada Injil atau kebenaran firman Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, sesuai nasihat Paulus di dalam ayat 12b yang mengatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi di sini ketaatan tentang firman Tuhan ini, yaitu menjadikan karakter kita ini bisa menjadi teladan, ya, dalam bagaimana cara kita berbicara, bagaimana kita bertemu dengan orang, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kesetiaan kita, dan bagaimana kekudusan kita. Ya. Melatih diri beribadah lebih penting, lebih bermanfaat, mempunyai keuntungan tak terbatas bagi kehidupan dan pertumbuhan spiritual kita. Yang ketiga, seorang pelayan Kristus harus berjerih payah dan berjuang. Beribadah akan mendatangkan manfaat sepanjang umur hidup kita, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itulah sebabnya kita harus berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah
yang hidup. Menjadi seorang pelayan Kristus harus berjerih payah dan siap-siap menghadapi perlawanan di dalam melayani Tuhan dan pekerjaan ibadah. Semua ini adalah bagian dari disiplin seorang pelayan Kristus. Dalam hal ini Allah akan berjanji, akan menjamin untuk menjadi Tuhan yang akan membayar upah kita. Adalah Allah yang hidup selama-lamanya dan menjadi sumber kehidupan bagi semua orang yang melayani Dia. Untuk itu sebagai pelayan Kristus yang baik, jangan menyerah, terus maju dalam pekerjaan Tuhan. Dalam melayani Tuhan, berjuang untuk tetap taat dan setia dalam firman Tuhan. Karena Tuhan akan memperhitungkan segala jerih payah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita sebagai pelayan Kristus yang baik, kita akan menjalankan 3 hal ini, yaitu bagaimana kita ini sering makan, ya, suka makan makanan, yaitu kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga kita dididik oleh kebenaran firman itu, kita dibentuk oleh kebenaran firman itu sebagai seorang pelayan Kristus yang baik, dan juga kita harus melatih diri kita beribadah untuk taat, ya, setia pada kebenaran firman Tuhan, sehingga ibadah kita, ketaatan kita itu menjadi teladan dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, ya, dalam kesetiaan maupun dalam kekudusan kita, ya. Dan yang ketiga, bahwa kita harus berjerih payah, mau bayar harga, mau menyerahkan waktu kita, mau menyerahkan tenaga kita, ya, dan berjuang, dan jangan menyerah, Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk melayani itu jangan menyerah. Ada perlawanan-perlawanan memang, tapi di dalam Tuhan pasti kalau kita sebagai anak Tuhan ya Roh Kudus akan membantu kita. Ya, Roh Kudus akan membantu kita. Karena apa? Karena kita sudah makan tadi itu kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus akan membantu kita. Nah, Tuhan tidak akan diam, Dia akan memperhitungkan jerih payah kita. Ya. Jadi jangan menyerah, terus berjuang, semangat untuk melayani Tuhan, dan jadilah pelayan Kristus yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu Tuhan. Haleluya, bagaimana kami menjadi pelayan Kristus yang baik. Tuhan Yesus, kami sudah dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Kami harus melatih diri kita untuk beribadah. Kami harus menjadikan teladan dalam perkataan dan perbuatan, dalam kesucian dan kekudusan hidup kami. Dan juga kami harus berjuang, tidak menyerah Tuhan. Haleluya, terus semangat Tuhan. Haleluya, ada harga yang harus kita bayar, tapi Tuhan menjamin bahwa Tuhan yang akan memberikan upah dari segala jerih payah kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berkati jemaat GSCA Apnia Surabaya, kami berkati jemaat GSCA Anugerah Kemendung. Biarlah Tuhan pada hari ini segala aktivitas apapun Kau memimpin, menuntun, menyertai dan melindungi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, salam sukacita.